Takun. Oke, selamat datang di channel Hendy Semut, kembali lagi di Nek Ramudeng Takon. Kali ini kita kedatangan bintang tamu sing juga pemuda desa juga, sing mencoba untuk melakukan pergerakan di bidang musik atau di digital, sosial media. Dedi Kobuser, utuh dedication. Dedi ngono wae. Dedi ngono ya? Heeh. Itu aku rada ora nyaman jane dipanggil dedication jane yo. Kenapa? Aku sekolah desa tapi itu kayak terlalu kota ngono lho. Oh, okay. Cuma juga ya enggak ada pilihan soalnya mencari opo sing unik gitu loh. Soalnya untuk kayak kata Dedi itu susah banget. Terus untuk mencari jeneng sing di luar kuwi kan koyo umpamane apa sih artis-artis musik elektronik gitu ya, yang sing jenenge Getter lah, Marshmello atau sopo, itu kan bukan nama aslinya lah. Otakku nggak nyandak untuk mikir sampai semono nih, cuma eneng kata dedication, yus kuwi wae tak nggo. Padahal jane yo kuwi artine apa kuwi ra roh. Karo. Okay. Mas Dedi ini pemuda desa dari Semen Gunung gitu ya? Heeh. Sing direwangi datang ke Iramoko di studio Resaat. Wis, Resaat. Gitu. Sing delalah kepengin juga saya untuk share ke teman-teman bagaimana kisah dan perjalanan beliau untuk sampai di apa ya, berkreasi di bidang musik lah. Nah, Mas Dedi ini bisa untuk dikenalkan dulu ke teman-teman, mungkin asalnya dari mana, apa nama komplitnya siapa, gitu. Nah asal tadi kan udah Semen Gunung gitu. udah. Tapi di zone. Di sana namanya Ngadipi Rolor itu dusunnya. Terus desane Rejosari. Ya. Itu perbatasan endi wae iki? Itu sudah secara geografis itu masih Yogyakarta. Cuma untuk daerahnya itu sudah bagian paling pojok sendiri, pojok Jogja, di mana ngetan sithik iki wis Wonogiri, kayak terus ngalor sithik iki wis Sukoharjo. Oh gitu. Ngulon sithik wis Klaten. Oke. Tapi nek secara itu sih demografis, geografisnya masih lah Jogja gitu. Masih Jogja ya. Padahal jane ya ora Jogja banget, malah luwih cedek ke Wonogiri atau ke Sukoharjo atau ke Klaten itu tadi. Dan untuk mungkin diceritakan juga bahwasannya bergerak kuwi kalau saya lihat di sosial medianya atau di YouTube-nya juga punya juga. Itu mungkin untuk saat ini cover lagu sing bahkan kemudian pernah membuat Despacito versi Indonesia gitu loh. Tapi sebelum ke sana, maksudnya di kira-kira apa sing mendasari ketika kowe sampai memutuskan untuk membuat konten di YouTube itu dan juga media sosial lainnya. Konten di YouTube ya. Atau misalkan diceritakan semasa SMA atau sejak kecil kuwi kecenderungannya di dunia seni kuwi neng opo, mungkin bisa diceritakan. Kalau untuk background saya suka musik dari kecil. Cuma ya itu tadi, saya kecil tumbuh berkembang di dusun di mana saya nggak punya akses entah ke seniman atau ke pelaku seni yang lain gitu ya. Saya cuma tahu itu dari entah TV zaman dulu sama radio itu media yang saya banget, soalnya saya dari kecil sampai sekarang pun saya masih menjadi pendengar radio dan hampir mungkin dari pagi, siang, sore, malam radio. Konsumsinya itu radio ya. Dan dari kecil itu gimana ya, kayak ada
musik itu kok di otakku itu seperti sesuatu yang indah gitu loh. Jadi saya sukanya walaupun aku ki nggak mudeng nyanyi teknik yang bagus itu seperti apa. Aku cuma menirukan. Sebenarnya kalau untuk dibilang aku seniman gitu sih, aku juga kurang ke situ sih juga sih. Aku sebenarnya lebih kepada wong sing seneng, orang yang suka ngulik gitulah ya. Caranya penasaran sama hal yang baru. Seperti itu kan, dari kecil suka sama musik yang saya lihat di TV, di radio gitu. Awalnya saya coba nyanyi. Cuma pas berjalannya waktu rada gede gitu, nyanyi tok iki ketoke enggak asik ya. Enggak asik. Terus kalau cuma nyanyi tok gitu loh. Terus saya pengen belajar gitar gitu. Yaitu tadi balik lagi kepada demografi saya yang ada di dusun, nggak ada jauh dari akses gitu. Akses siapapun yang bisa mengajari saya atau orang yang bisa saya ajak sharing gitu. Itu saya otodidak akhirnya juga. Berarti kalau untuk pembelajaran sendiri prosesnya, Mas Dedi mengetahui musik dalam tanda kutip saya garis bawahi bahwasanya Mas Dedi ini DJ host ya, apa nanti diarani apa? Kalau maksudnya areanya gitu. Kalau areanya iya remix EDM gitu, jalan gitu ya? Electronic dance music gitu. Nah, jauh dari pembahasan itu, kalau Mas Dedi sendiri itu memang mengakui bahwasannya akses itu sulit didapat. Artinya di sini beliau katakan bahwasannya memang proses pembelajaran atau proses kreatif itu didapatkan dari referensi ya berupa radio, terus delok YouTube mungkin ya. Seperti itu. Nah, itu lebih jauh seperti apa, Mas? Sebenarnya prosesnya. Mungkin balik lagi ke historik saya dulu aja ya. Gitu soalnya jauh banget perjalananku sampai ke EDM ini. EDM ini istilahnya hal yang baru lah, yang saya geluti baru ini ya. belum lama itu sebenarnya. Dulu kan aku yaitu sukanya itu kayak nyanyi terus habis itu tertarik sama instrumen gitar gitu ya. Itu tadi keterbatasan akses gitu kan, jadi referensi saya juga sebenarnya nggak bagus-bagus banget gitu loh. Dari apa, cuma saya itu tadi observe aja, sing tak suka apa ya itu tak tirukan gitu loh, gitu seterusnya. Sampai itu kan SMP, aku belajar gitar sama masku ponaan. Itu aku inget banget, lagu pertama yang aku belajar itu lagunya Peter Pan. Mimpi yang sempurna itu kan cuma 4 chord. Lah itu terus yang aku ulik tiap hari sampai aku sebenarnya belum lancar, tapi masku ponaan itu dia kan lulus sekolah SMA terus kerja merantau. Lah di situ aku mulai jam sendirian. Dan waktu itu kan mungkin seperti media untuk belajar enggak seperti sekarang kan di YouTube lah, di apa itu kan banyak contohnya, kayak kita mau mainin musik, mainin lagu apa pakai gitar, chordnya sekarang di Google udah banyak sekali ya. Tutor mau main kunci apa di YouTube banyak. Lah dulu wow susah banget. Kalau dulu itu bisa diceritakan sekitar tahun berapa ya, Mas? Kisaran kalau aku SMP ki sekitaran 2002-an lah. 2002 ya. Sekitar 2002 sampai ke 2005 itu SMP. YouTube pun bahkan belum ada. Akses internet pun belum. Handphone pun itu masih barang yang sangat istimewa. Saat itu ya. Saat itu yang punya handphone itu monokrom yang hitam putih kan, Nokia yang masih monoponik, yang suaranya 1600 apa berapa itu? Itu udah modern. Dulu 3315 kalau ada yang tahu ya. 3315 itu pun itu kalau enggak bos orang punya toko atau orang punya bisnis apa gitu enggak ada yang megang handphone. Waktu itu ya paling saya referensinya ya itu. Terus
untuk mencari-cari itu ilmu itu tadi kan kayak chord gitu, kunci-kunci gitar gitu. Dulu masih ada namanya kayak buku majalah gitu. Ya, itu ya, kan ada lirik sama kuncinya gitu. Ini dijual di di pasar gitu ya. Di pasar. Makanya zamanku dulu untuk proses bermusik itu saya sukanya ya itu tadi pasar. Pertama majalah gitar itu tadi. Yang kedua, sorry to say, visi dibajakan. Karena itu media paling murah yang bisa kita dapatkan saat itu. Soalnya untuk seperti kaset itu juga harganya lumayan. Saya juga beli sih kaset-kaset original gitu. Lah, dulu saya beli kaset original itu bukan karena musiknya. Terus? Liriknya. Kan kalau kayak lagu-lagu barat gitu kan, apalagi wong desa ya. Apalagi wong desa itu kan kita denger gitu masih itu isi opo sih sebenarnya carane pelafalannya gimana, itu kata yang diucapkan itu apa gitu kan nggak jelas. Lah itu perlu banget untuk beli kaset kalau waktu itu. Kalau sekarang kan mau nyari lirik tinggal googling. Iya, benar sih. Jadi perjuangannya zaman dulu itu mau nyari lirik aja gitu, wah gila gitu. Terus juga itu tadi untuk belajar gitu, akses medianya masih terbatas sekali. Jadi kalau sekarang gitu ada bocah-bocah yang Mas ajarin gitar gitu, ampun zamanmu sekarang itu udah modern, kamu udah dimudahkan gitu loh. Buka YouTube tinggal tutorial gitu udah dapet. Udah dapet gitu. Pas zamanku dulu kan susah banget gitu loh. Coba kalau kamu ada di zamanku bisa nangis-nangis ya, gitu loh. Tapi yang jauh sebelum itu ya. Iya. Jadi gila ya. Walaupun memang mungkin saya nguliknya itu nggak terlalu dalam gitu ya. Saya ikut yang penting iso digenjrengi, iso dinggo main, iso dinggo nyanyi gitu udah. Saya nggak belajar teknik-teknik entah melodi entah apa itu nggak. Gitu. Cuma seenggaknya saya bisa chord, progresi chord, kunci gitu setidaknya, atau bisa nengeri lah niteni nadanya begini itu dari kunci apa gitu. Seenggaknya gitu aja saya udah seneng gitu loh. Nah itu kan mungkin awal mulanya basicnya saya tertarik di musik tuh di situ gitu. Tapi kalau untuk di Semen sendiri daerah jenengan itu kalau untuk berproses dalam dunia seni juga itu apakah juga mendukung dalam arti sebenarnya atau memang Anda kesulitan untuk ke arah situ? Sulit sekali karena di daerahku itu ya. Untuk hal-hal yang seperti itu kayak di dunia mungkin musik atau pokoknya seni gitulah. Itu sesuatu yang asing di situ. Karena tempatku itu dusun banget. Mayoritas bertani. Agraris ya basicnya. Agraris bertani, kalau enggak kan juga orang situ merantau ke kota gitu. Jadi kerjanya yang nyata gitu loh. Kalau seandainya kayak yang seniman atau ngartis gitu nggak ada. Jadi dari orang tua saya pun itu sebenarnya juga nggak terlalu support gitu loh. Gitu. Soalnya kalau saya sih maklum karena mungkin nggak ada pandangan beliau itu di sekitar gitu seperti seniman atau siapa gitu yang mungkin bisa sukses gitu. Dan sukses pun di sini masih ambigu menurut saya. Soalnya yang dipandang sukses sama orang-orang di kampung saya itu kan kalau yang punya mobil lah, punya gaji besar ya dan lain-lain seperti itu. Jaminan hidupnya lebih kuat gitu ya. Lah itu mungkin definisi sukses menurut mereka gitu lah. Dan mungkin yang untuk contoh seniman yang sukses
gitu belum ada, bahkan seniman pun nggak ada di situ gitu loh. Sampai seniman pun nggak ada. Iya. Oke. Nah, kalau background tadi saya masih ngejar ketika SMA ataupun tingkat selanjutnya itu apakah juga berproses di lingkup atau area itu juga? Kalau di SMA saya udah mulai, pokoknya SMP kelas 3 itulah saya udah mulai melek seperti band gitulah ya. Okay. Kan pertama-tama kalau yang SD itu kan konsumsi radio mungkin ya. Konsumsi radio sama TV di media mainstream itu masih sebatas pop. Jadi nggak sing neko-neko gitu belum. Iya, kayak format-format band gitu saya belum terlalu tertarik gitu loh. Jadi mungkin masih era-eranya siapa ya? Mbak Krisdayanti lah gitu, Rosa, terus Glenn Fredly, Titi DJ kayak gitulah. Program-program lawas ya mungkin. Iya. Asia Bagus atau dan apa. Dan mungkin untuk bandnya pun juga lebih ngepop gitu loh. Jadi ya masih yang ditimbulkan ke saya itu masih sekedar ingin menyanyi gitu tok, sekedar belum ada greget untuk mengikuti untuk main instrumen gitu. Nah, baru ketika saya SMP kelas 3 gitu ya, pokoknya ada teman saya gitu kan, dia mulai kayak mendoktrin gitu. Dia ketemu di lingkup baru, otomatis dengan mungkin dari sana dari sini. Iya gitu. Jadi teman saya tuh ngasih input gitu, kayak musik-musiknya Linkin Park lah, terus Sum 41, Simple Plan, Green Day, jadi semacam itu gitu. Terus saya dipinjemi VCD itu gitu. Masih ingat banget itu. Iya, masih ingat banget. Apalagi yang apa ya, Green Day. Pokoknya yang live Green Day itu dia di mana sih? Di Wembley. Itu Muse. Oh, Muse. Yeah. Di Wembley. Itu kayak itu aku lihat pertama kali itu kok kayak keren gitu loh ngeband gitu. Jadi kayak lihat itu vokalisnya sama gitarisnya siapa ya? Matthew Bellamy itu dia nyanyi sambil bawa gitar. Oh, dia action stage kesana kemari gitu. Penontonnya banyak sekali. Iya, dan wah keren banget. Kayak untuk main instrumen boleh juga ya. Pada akhirnya memutuskan untuk membentuk format band itu juga sama teman-teman. Alirannya pada saat itu? Ya masih seperti itu, atau genre pop rock gitu. Pop rock ya. Panggung ke panggung juga berarti, ikut festival? Enggak, kalau SMP saya masih tahap belajar, belum sempet manggung gitu. Seperti ya itulah, untuk chord progresi gitu saja saya masih belum lancar kalau SMP itu. SMA itu baru mulai. Punya teman terus bikin band gitu ya. Oke. Nah, setelah di SMA itu memutuskan untuk kuliah atau enggak juga? Sebenarnya enggak. Pertama itu kan aku lulus itu aku langsung kerja. Oh, kerja dulu. Kerja di Klaten itu dulu jualan bakso. Jualan bakso juga. Ikut jualan bakso ada. Pokoknya ada bosnya lah di sana. Terus bosnya itu kan nyari tenaga gitulah, nyari karyawan lah. Yang masak bakso itu tetangga saya gitu. Nah, terus dia mau nyari tenaga untuk itu pramusajinya lah. Aku yang diajak lah. Itu pertama kalinya aku kerja. Pertama itu. Terus habis itu mungkin sekitar 6 bulan aku penasaran sama yang namanya Jakarta lah, itu aku kerja dulu ke Jakarta gitu. Jadi ya sempat merasakan kerasnya Jakarta juga. Yang pertama itu hitungannya masih belum keras, masih coro-corone middle lah. Enggak terlalu keras banget, juga enggak terlalu enak banget. Dulu jadi OB cleaning service pernah. Terus apa itu, dishwasher, isa piring. Nah, kan corone rada gaya lah ya.
di restoran Jepang itu namanya dishwasher itu lah. Itu kan posisi aku di Jakarta, bapakku juga di Jakarta, terus almarhum mbakku ya sekarang udah meninggal. Dulu mbakku juga ada di Jakarta dan makku kan sendirian itu posisinya. Lah pas aku lagi di tengah-tengah kerja itu tadi, mamaku bilang, kamu mending di rumah aja, tak kuliahin, nemenin mama gitu. Oh gitu, oke. Sebenarnya aku nggak pengen kuliah. Nggak pengen kuliah. Kayak jurusannya apa gitu? Pendidikan bahasa Inggris. Bahasa Inggris, oke. Berarti itu juga mungkin yang bisa menambah referensi tentang musik juga ya di perkuliahan itu. Iya, pada akhirnya ya itu tadi untuk ke EDM itu tadi juga bisa menjembatani gitu ya. Pokoknya jembatannya itu tadi dari aku belajar musik ketika SD sampai SMP, SMA, lah sampai ke kuliah pun akhirnya juga ada benang merah lah ya. Kan ketika aku kuliah itu udah mulai internet itu udah mulai umum. Udah, oke. Pokoknya pas ketika aku kerja itu aku udah tahun sekitar 2009 2010. Oke. Itu udah ada warnet gitu. Oh iya. Jadi sedikit banyak itu aku jadi lebih gampang akses, seperti kalau mendengar lagu barat gitu pengen tahu liriknya tinggal cari di internet. Kalau dulu masih aku print. Itu ketika membuka situs jadi tak copy paste gitu baru Word, pindah nang Word terus di print. Jadi ketika itu di print aku pulang pun sambil gitaran masih bisa lihat liriknya gitu kan. Masih tak simpen malan arsip-arsipnya. Iya. Jadi kayak lirik-lirik lagu gitu. Aku pernah pas kapan itu beres-beres soal ketawa-tawa sendiri, ya ampun zaman dulu segini amat gitu loh itunya. Kalau dibandingkan sama zaman sekarang gitu jauh gitu ya. Jauh banget. Nah kalau dibalik background yang tadi terus suka konsumsi radio, kemudian SMA nggak band, terus ketika sebelum kuliah juga pernah merasakan dunia kerja di Klaten, juga di Jakarta. Kalau di titik yang sekarang itu sampai ngeh atau sampai jenengan memutuskan bikin konten segala macam, apa yang mendasari? Karena itu tadi internet itu dimana kita bisa bebas meletakkan sesuatu di situ ya, termasuk konten yang tak unggah itu. Jadi kan ya ada lah ya keinginan seseorang itu dia itu ngapain tapi biar dilihat orang gitu loh. Kalau zaman dulu kan kita pengen dilihat orang itu yang paling menjanjikan itu masuk TV, ya kan. Cuma karena sekarang itu ada internet gitu ya itu yang saya manfaatkan. Karena walaupun nggak ke TV pun kita bisa ngapain lah di situ. Kita mungkin bikin apalah genjreng sambil nyanyi terus kita upload, nanti bisa kita share ke teman-teman kita ya cuma sesimpel itu menurut saya. Jos, ada yang ditanyakan nggak Jos? Minat selain musik. Musik anjir. Selain musik apa kira-kira sing diminati? Wah banyak Wak, banyak. Iki mbako barang iki mesti. Mbako ini ya kalau ini kan cuma bagian dari keseharian saya. Apa juga menemani perjalanan nih? Ya awalnya sih tetap rokok lah ya, cuma nggak tahu lah semakin kesini kok rokok yang ada di warung itu sudah tidak bisa memuaskan gitu Pak. Apa selain juga harganya atau? Itu juga bisa masuk. Soalnya untuk 2 ons tembakau ini ya bro, itu harganya 1 onsnya 8.000.
8.000 1 ons. Saya beli 2 ons itu bisa buat stok 1 bulan cuy. Jadi 16.000 itu bisa buat ngerokok 1 bulan. Lah coba ginian 16.000 semalam. Iya ya. Bisa mampus saya. Bahkan sekarang mungkin ini 22.000 loh. Oh ya, kalau saya udah give up. Saya mendingan enggak. Saya mendingan ya ini tadi lah. Iki rokok-rokok yang pasar juga apa? Iya. Kan itu di Pasar Semen kan ada kios tembakau gini di apa itu? Di sebelah Ruko-ruko. timur. Sebelah timur pasar, cuma bukanya kios tembakau itu cuma pas pasaran. Oke. Semen itu kan pasarannya Pon. Yang nggak tahu Pon itu nama pasaran di Jawa cuy. Ada Pon, Wage, Kliwon, Legi, Paing, entah itulah pokoknya. Lah kalau di Semen itu kan Pon itu dia hidupnya. Pon itu bukan olahraga itu. Pon Kaltim atau pon Bukan olahraga nasional loh, bukan Pak. Oke. Jadi apa sih maksudnya ya mungkin pertama mungkin karena nilai secara ekonomis lebih murah ya. Tapi penjelajahan soal rasanya itu apa juga mempengaruhi juga untuk memutuskan oke aku tak ngelinting dhewe lah. Ting we. Iya. Soalnya itu tadi yang udah tak bilang tadi, untuk yang rokok-rokok warung itu aku udah kayak semacam nggak puas gitu loh. Jadi kayak nggak ada rasanya. Kayak terlalu light gitu. Jadi ya inilah yang aku suka. Ini pun juga melalui beberapa tahap. Soalnya kan ada beberapa macam yang dijual di situ kan, ada seperti kayak mbako Boyolali lah, Singosaren, terus mbako apalah banyak jenisnya. Itu aku cobain satu-satu itu. Nah, yang paling cocok ini Tulungagung. Oh, Tulungagung. Padahal kalau konsumsi produsen tembakau ki kalau yang saya ngerti itu sing besar kuwi ning Temanggung. Oh iya, Temanggung juga ya. Temanggung. Gitu. Sekarang linting apa lho, Mas? Ora apa. Aku ngempet kan mau kita kira ora oleh udut. Lah, jane ya reding aku mau ya udut tok. Tidak apa-apa gitu. Sambil ngobrol kan karo tutorial linting. Soalnya begitu. Ya untuk yang Tulungagung itu sih aku pernah ngerasain neneng temen saya bawa gitu ya. Kayak gini gitu. Cuma kayak yang ada di pasar itu beda. Sama yang di sana langsung. Sama yang dibawa temenku itu. Mungkin ada grade-grade-nya gitu kan. Ada grade A, B, C gitu. Mungkin yang dijual itu yang grade-grade bawah gitu lah mungkin. Gitu, oke. Oh ya Mas Dedi. Nah. Masih mainan EDM apa? Masih. Terus ini masih sering ini ya. State di. Oh, itu udah hampir jarang. Hampir jarang. Lancar terus. Iya. Enggak. Hampir jarang. Soalnya udah mungkin ada setahun gitu aku vakum. Pokoknya semenjak almarhum mbakku dulu itu sakit, terus sampai meninggal itu kan, itu pun terus pokoknya buyar duniaku udah nggak tahu lah, udah kayak hilang arah gitu. Sampai aku pun kuliah tinggal skripsi pun tak tinggal. Ya bukannya tak tinggal sih, aku memilih untuk meninggalkan. Sorry, berarti belum lulus ya? Atau gimana? Mungkin tidak malah. Sampai saat ini statusnya berarti ya pokoknya aku bukan sarjana gitu. Oke. Saya tidak bergelar. Saya sama seperti kalian yang berijazah SMA. I'm with you. Ya dulu kan soalnya pas itu ketika aku pas proses skripsi itu mbakku sakit, terus mama bapak itu keluar biaya lumayan sih. Ya walaupun beliau nggak bilang nominal gitu, cuma aku tahu pasti biayanya nggak sedikit. Kesadaran juga ya.
kembali lagi. Iya, jadi ketika almarhum mbak saya sakit itu sampai akhirnya meninggal, tuh saya rasa bapak sama mama saya itu udah ngeluarin duit banyak banget. Terus apalagi itu momen seharusnya yang saya skripsi dan lulus itu, mama sama bapak itu bilang mau jualin tanah kayak atau mau jualin kayu gitu, tapi aku yang enggak lah, enggak usah, mending enggak usah lah gitu. Mending uangnya buat yang lain gitu. Iya, aku sih pikirnya seperti itu. Cuma mungkin emang karena aku sama orang tuaku itu emang udah nggak sefrekuensi ya. Di sisi lain tidak. Jadi seperti sebenarnya mama karo bapak itu nggak apa-apa duitnya gini gitu. Cuma akunya ya nggak mau gitu, dan beliau bilang lah kowe kayak sekolah ini ora lulus iki gek arep dadi opo gitu. Saya cuma bisa diam, tapi ya diam aku ingin membuktikan itu. Ya makanya pergerakanku di digital itu ada salah satu misi untuk itu juga, untuk membuktikan bahwasannya aku bisa survive tanpa gelar. Dan untuk saat ini sudah terjawab pertanyaan itu? Belum. Tetapi masih dalam masih konsisten artinya. Aku terus berjuang untuk itu. Nah, kalau ngomong soal perjuangan di konten YouTube, yang saya lihat di sana ada cover, bahkan sampai juga membuat konten apa sing 10.000 gitu nenggon pasar-pasar. Iya. Itu gimana? Yo, itu cuma itu aja sih, sebatas apa ya, itu kan dulu sempat viral kan, yang namanya Pak Cemplon itu. Ya, aku cuma penasaran aja. Jadi kan kebetulan daerah Pedan itu juga nggak jauh lah ya. Jadi yo tak parani wae gitu. Dulu sih masih seneng ya pit-pitan kesana kemari gitu, marani sopo itu masih seneng banget. Tapi sekarang udah males. Gak tahu, saya semakin berumur semakin filternya melemah. Seperti sebenarnya ruang gerak itu luas, cuma saya aja yang males gerak. Mencoba untuk apa ya, memilih apa ya sing sekiranya iki butuh gak aku. Iya, jadi untuk skala prioritasnya lebih pikir lah, lebih pilih-pilih sekarang gitu. Pikir banget berarti sebenarnya. Untuk sekarang ya, walaupun mungkin saya kenampakannya cuek gitu, tapi yang saya lakukan itu melalui proses pemikiran. Oh gitu. Termasuk yang saya tahu juga sok DIY dulu, do it yourself. Misalkan alat-alatnya atau apa-apa nih gitu. Itu kan juga mendukung proses kreatif jenengan juga. Iya, karena itu tadi keterbatasan. Aku bukan anak orang yang mampu, aku bukan anak orang kaya. Cuma yaitu kepinginanku ki aneh-aneh gitu. Tapi tanpa aku meminta opolah kepada orang tuaku, kalau bisa aku ki iso nggawe opo sing tak karepe tapi nggak menyusahkan orang lain lah. Yaitu DIY itu salah satu solusi untuk ya menunjang proses kreatif itu gitu. Nah apa wae gitu loh selama proses kreatif itu tercipta, ide musik juga dilakukan. Device atau alat iki apa wae sing bisa diceritakan? Oh, kalau pertama mungkin di proses, sorry tak potong, di Despacito yang sampai 1,5 juta mungkin viewers itu. Mundur dulu jauh sebelum itu. Aku dulu ketika pas masuk kuliah itu kan baru tahu proses recording gitu ya. Proses recording yang digital, yang per track gitu kan. Ada teman saya mungkin yang nonton, namanya Mas Ronald sama Mas Dian, wong Jati Srono karo Monogiri ngono. Itu pokoknya
nama beliau-beliau ini akan selalu saya ingat Shout karena out ya untuk mereka. ya beliau-beliau ini bagian dari sejarah saya. Kenapa aku bisa sampai ngerti recording digital gitu ya dari beliau-beliau itu. Pertama kali kan tapi sebelum itu kalau dari Mas Ronald sama Mas Dian itu kan yang memperkenalkan saya ke software untuk kompos musik. Iya. Yang saya pakai sekarang FL Studio ya kan. Sebelum itu aku udah coba ngerekam tapi belum pakai FL Studio. Itu aku masih pakai Adobe Audition zaman dulu itu. Jadi itu aku lihat di warnet. Ketika di warnet itu aku lihat tutorial ngerekam musik itu. Oh iya, pokoknya iki flashback meneh. Yang perjalanan musik random itu banget ya gitu. Oh, soalnya wah belok-belok Mas. Nah, osene diturut saka awal aku kok iso ngene ngono iki. Wah, wis reso diceritake nek arep diceritake mungkin ngasih sesuk meneh ora rampung. Yus tak sederhanakan saja. Jadi ketika di itu mulai kenal warnet itu kan. Zaman dulu YouTube itu YouTube yang berkecimpung di musik itu kan masih sedikit. Iya. Zaman dulu itu Boys Avenue lah itu kan sing paling tak menjadikan tonton tak jadikan role model banget gitu loh. top list gitu ya. Dan adanya mungkin kita Gur itu sama siapa sih drummer itu Kobus Pot Gitar itu. Pokoknya zaman tahun 2010-an pokoknya musisi yang di YouTube itu untuk yang direkam secara profesional itu masih jarang ya. Makanya ya dua itu tadi yang saya jadikan istilahnya seperti kayak pedoman lah. Kayak Boys Avenue gitu kan. Aku lihat gimana caranya sih secara visual gitu kan kelihatan itu mike ditodong ke gitar gitu kan. Itu ki nyalure nyandi sih ngen iso suarane resik dirungokke gitu. Iya. Saya browsing akhirnya surfing gitu kan. Ternyata ada satu software untuk merekam itu, yaitu namanya Adobe Audition gitu. Jadi pertama kali aku ngerekam lagu itu ya pakai itu. Dan mic pertama kali yang tak pakai itu mic yang ada di headset itu. Oh, untuk yang headset kan ada micnya yang kayak gitu. Nah, jadi gitar, wah tak prakteknya orang yang gitar ya. Pokoknya gitar kan gini kan ya. Lah itu headset ki tak slep kayak ngono kuwi. Lah kayak selempit ke. Diselempit kayak di bodinya itu. Dan itu mic-nya gitu kan ngarah ke senarnya gitu. Itu pertama kali aku nge-record gitar itu seperti itu. Bahkan sok nyantol-nyantoli mungkin. Kan itu rada fleksibel ya. Jadi agak bisa dijauhkan sedikit gitu kan. Jadi itu pertama kali aku ngerekam bikin lagu pun itu masih ada, tapi ada di SoundCloud. Berarti SoundCloud juga bisa untuk menikmati karya-karyamu mungkin. Tapi udah lama banget aku pun ngasih izin ngrungokke lagu-lagu lama aku karena rekamannya sangat tidak profesional. Dan ya tapi walaupun itu jelek saya bangga sih karena gimana pun itu prasasti saya. Bagian dari sejarahmu. Bagian dari sejarahku. Nah, kalau dari proses-proses untuk merekam sampai di fase seperti itu, dan saya juga dengar bahwasannya ada salah satu konsumen atau customer jenengan sing saka Amerika. Dangdut Amerika. Itu saya kok kasih iso wong doh kono iso saka Amerika iso tekan Ameriki gitu loh maksudnya. Itu sih sebenarnya apa juga bagian dari era digital ini. Itu belum lama juga. Soalnya saya ke proses rekaman itu tadi
ya yaitu setelah aku bisa merekam itu dan tahu software untuk mengkompos musik, lah itu akhirnya aku mulai tertarik. Pokoknya belum dari software itu, aku pertama kali denger musik-musik EDM kayak almarhum Avicii gitu, terus seperti siapa, Nicky Romero, Armin van Buuren. Aku gede-gede ki mergo ora ngerti. Yes, mbuh ngerti mbuh ora tak ceritakan maksudnya- saja lah. Iya. Pokoknya itu ketika awal-awal 2015-an ya, kayak Calvin Harris, Martin Garrix gitu. Pokoknya skena EDM itu di Indonesia itu mulai hampir nampak gitu, dan aku rasa format itu cocok untuk aku. Soalnya untuk kayak di musik elektronik itu kita nggak perlu memanage banyak orang, so called seperti band lah. Oke. Kalau seperti band gitu kan kita harus menyatukan visi dari mungkin Masing-masing personil. iya, masing-masing personil itu kan nggak semua isi kepala mereka sama gitu. Untuk menyatukan itu kan susah. Soalnya itu tak rasakan di ketika aku ngeband di SMA, mau garap musik apa aja dadak udur. Ya. Lah itu kan aku yang aku paling wegah kayak dadak udur ngono ki paling wegah. Jadi saya orangnya pengen simple, carane pengen iki yo iki gitu lah. Udah terus sampai nemu akhirnya musik-musik EDM itu tadi. Yaitu pertama kali aku suka musik elektronik, dan dulu pun aku masih salah kaprah antara DJ sama produser. Jadi kan kayak musik-musik yang elektronik gitu kan dulu masih nyebutnya musik DJ gitu. Padahal itu sesuatu yang berbeda. Musik remix gitu. Yeah. Itu padahal istilahnya berbeda gitu loh. Kalau DJ itu kan dia orang yang coro-coron desane jane sound operator sound kuwi jane wis DJ kuwi. Bisa dia katakan DJ. Disc jockey. Jadi jockey. dia yang menjoki disc itu. Bahkan tukang kaset pun bisa Iya, dialami juga ya. itu pun DJ sebenarnya secara harfiah. Nah, dan setelah itu baru mengenal produce gitu. Tapi untuk perjalanan saya lebih dahulu ngerti DJ dulu daripada produce. Jadi DJ itu seperti apa gitu. Ternyata dia ngeset beberapa lagu gitu, dijadikan playlist gitu, terus dimainkan secara running, jadi mungkin satu track ke track yang lain gitu. Itu ya walaupun mungkin bagi beberapa orang itu kayaknya remeh gitu ya, hanya gur mencet tombol, jari gur mencet tombol. Iya. Ih. Monggo. Tapi untuk itu proses mencet itu tadi juga kita berhubungan dengan audiens loh, yang namanya kita kan harus bangun chemistry juga gitu loh. Kalau kita cuman delujur nuruti setlist yang kita mau, yang kita bawa dari rumah, tapi ketika sampai di lapangan, sampai di stage itu playlist kita itu tidak cocok sama crowd audiensnya, itu wow, perasaan kita jelek banget loh. Lah itu DJ itu sebenarnya mahalnya di situ, membaca perasaan audiens. Jadi mungkin ketika crowd itu butuh di pump up gitu, lagunya harus yang ini. Bener-bener. Ketika mau di pump up terus kan juga yuk kesel loh. Makanya ada waktunya di breakdown. Jadi ketika cooling down dulu, cooling down dulu. Jadi memainkan musik-musik yang mid tempo gitulah, baru nanti kita up lagi gitu. Itu sebenarnya kalau buat saya ya terserah lah, opini orang kan masing-masing gitu. Ada yang katanya bilang DJ itu sepele banget gitu, ya monggo, tapi kalau buat saya istimewa lah. Soalnya nggak gampang juga loh bisa
membaca atau cercerne mengayomi perasaan orang banyak gitu. Nah, gitu. Tapi kalau kembali ke sampai titik punya customer atau klien di Amerika sana gitu, prosesnya seperti apa? Itu ketika pokoknya itu udah jauh ketika saya belajar producing itu kan udah lama ya, pokoknya sekitar 2015-an lah. Tapi untuk sampai saat ini pun saya juga masih kurang, rasanya masih kurang untuk bisa seperti standar industri gitu. Cuma ya nggak tahu kenapa itu aku kok bisa sampai di situ, aku juga masih kurang percaya. Pertama kali aku ngerti itu channel dangdut, bukan channel, video pendek yang ada di YouTube. Itu ada orang Amerika, dia nyanyi dangdut. Itu sesuatu yang Iki apa sih? kalau mungkin orang anak-anak muda sekarang mungkin bilangnya ngebug mungkin ya. Jadinya ada dua elemen yang menyatu, rada aneh. Tapi menurutku keren gitu. Jadi beda culture juga kan. Cross culture gitu. Jadi dulu aku pernah denger lagunya siapa sih itu, Maria McKinney, itu salah satu itunya. Siapa meneh Jos? nyanyi. Oke. Itu talentnya dangdutin Amerika. Oke. Dan dengan logat masih Amerika, tapi dia seperti memaksa-maksakan untuk berbahasa Indonesia gitu. Cuma kok yo klop gitu loh, carane logate barat, dia maksa untuk bicara bahasa Indonesia dan musiknya koplo. tak denger pisanan ki jane iki kok lagu ning kok enak gitu. Jadi keren. Habis itu aku langsung ke channel YouTube-nya Dangdutin Amerika itu tadi. Sampai suatu ketika ngupload satu video, apa sih itu, I Want to Dangdut ya judulnya. Tapi di musik itu nggak ada unsur dangdut-dangdutnya sama sekali. Lah, dan di situ saya bertindak sebagai niatanku cuma sebagai netizen yang nyinyir. Komen gitu ya. Iya, katanya aku bilangnya ada kata dangdut kok di aliran di musiknya nggak ada unsur dangdutnya sama sekali. Berawal dari itu berarti. Niatnya jane nyinyir. Cuma nggak tahu kenapa ketika mungkin setelah beberapa hari komenku dibales, tolong cek inbox Instagram. Mungkin dia ngeponi sampai ke itu kan di channel YouTube saya kan di about ada link Instagramku. Mungkin nyampe ke situnya, mungkin dia kepo atau gimana gitu. Udah gitu. Langsung kontak-kontakan di situ. Kontak-kontakan di situ. Sampai akhirnya dibuatkan satu musik untuk jenengan kirimkan ke sana atau seperti apa? Untuk awalnya saya dites. Jadi saya dikirimi sampel IPR gitu ya. Iya. Cara-carane iki wong ki gur nyinyir tenan apa cen tenan iso nglakoni gitu mungkin. Jadi aku dikirimi satu samples acapella lagu yang dulu pernah diproduce, cuma itu dikirim vokale tok. Lah aku disuruh terserah Mas mau dibikin gimana gitu. Lah itu akhirnya aku nyampurin musik ala-ala trap itu yang kayak hip hop sekarang gitu loh. Trap gitu, tapi yang ala-ala Amerika udah ala-ala NDX atau apa kayak sembuh. Pokoknya ala-ala Amerika gitu, tapi tak tambahi sampel kendang dangdut gitu. Dan ya itu kita udah relate di situ. Kita ngobrol lebih jauh, referensi kita sama. Dimana referensiku di tentang musik elektronik itu sama dengan beliau yang CEO-nya Dangdutin Amerika itu. Jadi katanya beliau itu musik yang kayak gini itu
yang laku di sini gitu. Tapi ada unsur dangdutnya itu bakal jadi satu poin yang menarik gitu ya. Bakal jadi satu poin plus gitu. Kalau boleh tahu judulnya apa Mas untuk musiknya itu? Yang dulu dites ke saya itu Move, jadi menceritakan tentang Ayu goyang gitu. Oh gitu. Cuma itu kan udah diproduce dan nggak mungkin diproduce ulang gitu. Jadi yang projectku itu kan tadi dikirimi vokal sampel yang kosong, terus aku bikin musiknya. Lah musiknya itu yang diambil terus dibikinkan lagu baru. Oke. Itu nggak tahu itu nanti yang nyanyi namanya siapa, Christine D sama Thomas Jorgi. Boleh siapa dulu? Halo. Pokoknya itu cuma belum dirilis karena karena Pandemi ini. ada pandemi. Nah Mas, nek dangdut ini Amerika kuwi ngopo sih kok iso, selain mungkin DE kepo terus ngerti Instagram jenengan juga, channel YouTube jenengan juga, sampai di poin oke bener-bener tertarik karo kuwi, sebenarnya secara detail prosesnya seperti apa? Proses apa pembuatan? Ya sampai ke tahap oke memutuskan untuk project dipercayakan ke Anda gitu. Ya mungkin itu ya. Mungkin udah lihat dalam tanda kutip portofolioku mungkin yang ada di YouTube atau Instagram gitu. Mungkin cocok gitu, dan untuk aku pribadi aku kayak pengen masuk ke caranya berpartisipasi lah di situ. Soalnya bagaimanapun dangdut itu lokal pride man. Oke. Yo walaupun di India itu ada yang semacam kayak dangdut gitu. Cuma koplo itu asli Indonesia kalau menurutku. Asli Indonesia. Ada Jadi- iklan lewat tadi. Jadi kayak koplo itu sesuatu yang unik yang dimiliki Indonesia gitu loh. Dan aku pengen itu jadi sesuatu yang bisa dikenal sama dunia. Oke. Karena gini, kayak K-pop lah, Oke, Korea ya. Korea itu sekarang pop culture-nya masif banget, sampai Hype banget ya. sampai ke dunia internasional pun secara bangga, secara pride mereka menyanyikan lagu dengan bahasa Korea, tapi di seluruh dunia bisa nerima gitu loh. Bisa Walau- masuk ke mereka gitu ya. dengan rasa bangganya terhadap mungkin negara Amerika itu negara apa, Korea. Korea itu tadi gitu. Jadi tak anggap Indonesia juga bisa lah seperti itu, karena banyak banget kebudayaan di Indonesia itu yang unik, yang mungkin bisa di mix and match sama kebudayaan modern gitu. Di cross culture itu tadi. Nah seperti Amerika Latin itu kan musiknya juga kayak Despacito itu kan dia genrenya reggaeton namanya, reggaeton lah. Itu sebenarnya juga dulu itu cuma di lingkup Amerika Latin wae itunya hype-nya. Tapi kenapa kok sekarang kultur pop internasional pun reggaeton itu jadi satu elemen yang hampir selalu ada gitu loh. Oke. Jadi kayak sampai seperti kayak Justin Bieber, Yes. Ed Sheeran, terus siapa lagi? Little Mix, pokoknya bentukannya Simon Cowell itu. Oke. Itu reggaeton itu yang dari tadinya itu cuma satu culture dari Amerika Latin, Yes. tapi bisa di-spread ke internasional gitu. Lah kenapa Indonesia enggak? Indonesia punya banyak banget kebudayaan, Yes. dimana yang mungkin banget untuk di mix sama sesuatu yang berbau modern. Dan aku mikirnya ya itu tadi, dangdut
bisa khususnya koplo itu yang tadi saya mix sama musik trap ya, yang notabene musik trap itu yang kayak dipakai rapper gitulah. Yang mungkin untuk musik trapnya itu bisa klop di Amerika sana dan dangdutnya juga bisa klop untuk telinga orang Indonesia. Jadi kedua elemen itu saling bertemu gitu loh, dan dileburkan di satu karya itu ya. Iya, jadi kurang lebih aku tertarik kenapa aku mau nyemplung di situ ya, seenggaknya itulah yang tak jadikan dasar basic. Oke. Nah, selain itu apa Jos? Apa musik-musik ngono ki momen sih apa maksudnya kayak musik-musik sing momen deng nah nah, apa emang muncul neh dia nenek muncul neh apa Soalnya Mas Dedi biasa dari segi story gitu. semen ke depannya. ke depannya. Soalnya ya industri itu tidak tertebak sih ya. Soalnya Banget. dimana ketika audiens itu senengnya kong ini kabeh ya, industri itu akan menyuguhkan yang seperti itu gitu. Contohnya ya seperti ketika zaman-zaman Despacito itu tadi. Jadi kayak artis-artis dari Amerika Latin yang notabene musik reggaeton itu mereka pada bermunculan lah. Apa perlu tak sebut kayak engko ya ora mudeng, cuma ya enggak sebutkan saya. Pokoknya penontonnya kini sudah oh ya siap. Pokoknya setelah Despacito itu kan banyak banget artis-artis reggaeton itu bermunculan gitu. Yo mungkin sebelum itu udah banyak yang bermunculan, cuma gaungnya di Indonesia itu baru terdengar, seperti kayak Nati Natasha lah, Becky G, atau si siapa itu si NCO dan lain-lain itu. Jadi ya itu momentum, bisa dibilang momentum. Jadi ketika satu itu meledos ya otomatis ngikuti gitu ya. Ngikuti lah, soalnya iya that's a part of business. Yes. Jadi ketika supply and demand ya. Jadi di mana di situ ada banyak orang, di situlah pasti ada orang jualan. Bahkan kalau untuk Indonesia sendiri format band itu mencoba untuk di DJ-kan juga ya, dan mereka juga seneng ya. Iya. Yang mungkin saya ingat itu seperti musiknya Reza itu ya, Reza Artamevia yang sing izinkan. Nah, itu bisa menjadi musik-musik party bagi anak-anak Jaksel juga. Nah itu pandangannya jenengan gimana? Atau juga kalau itu kan itu lebih kepada memorial ya, jadi sesuatu yang nostalgia, hype di masa sesuatu yang hype di masa lalu. Mungkin ada orang satu seneng lah, terus nular ke teman-temannya, jadi banyak orang suka itu semua lah, itu dibawa lagi. Oke. Jadi fenomenal. Ya bisa dibilang tren, tapi tren itu mungkin juga bisa flashback ke belakang sih. Kalau menurutku musik itu kayak kalau yang di luar kan musik-musik synthwave atau synthpop yang ala-ala 80-an, sekarang kan vintage gitu ya. Vintage itu kan udah mulai dibawa lagi gitu, kayak lagu-lagunya Bruno Mars. Yang paling kentara Charlie Puth yang Attention itulah. Itu kan dia kan kayak itu ya 80-an banget gitu. Ya itu padahal mungkin sebelum itu belum tren itu. Tapi ketika ada satu karya yang membawakan elemen lama yang memorial itu tadi dan disukai banyak orang, lah itu orang akan ke situ semua. Iya. Jadi kalau yang kayak baru-baru sekarang seperti Dua Lipa gitu kan, dia balik lagi ke vintage secara musikal gitu. Jadi histori apa circle lagi. Iya. Ya intinya kalau kedepannya itu sulitlah diprediksi kalau untuk musik itu akan seperti apa ya. Untuk menjadi unik
ya itu tadi, kita harus jadi diri sendiri aja lah gitulah. Mungkin quote sing bisa mewakili dari saya dapat dari Panji Pragiwaksono ya. Ada kalimat yang mengatakan bahwasannya sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi ibaratnya apa ya, ketika ngomong ke taruhlah korek ya warnanya hijau atau jarum sih. Nah kuwi ketika dicemplungke ning nggon satu jarum, misalkan goleki kan padha wae gitu. Iya. Meski teksture ada sing keras apa padha wae. Cuman ketika dikei warna, kuwi golek ini akan lebih gampang. Iya. Gitu sih. Nah, kalau Mas Dedi sendiri goal ke depan itu apa Mas? Di apa ya? Mungkin perjalanan di musik ini selain produce itu tadi. Yo itu tadi, pengen jadi bagian dari sesuatu yang berbeda gue mau. Cara-carane pengen lah suatu saat aku bikin karya yang cara-carane aku banget gitulah, yang nggak terpengaruh ini itu gitu. Ya mungkin terpengaruh, cuma diambil elemennya sedikit-sedikit, tapi dikolek jadi satu buah musik yang aku banget gitulah mungkin. Ada mungkin terakhir yang pengen disampaikan? Apa yo? Ya apalah mungkin untuk saat ini atau untuk yang terjadi di luar sana gitu. Ya pokoknya mungkin untuk teman-teman yang mungkin masih ada di desa gitu, yang ingin berkarya itu ya wis nggak usah ragu-ragu lah, mana ada buai wis cara-cara wolo-wolo kuwato wae lah, gas. Walaupun dengan keadaan yang sulit gitu ya, cobalah untuk terus konsisten gitu, tapi juga jangan dipaksakan juga, tahu kondisi lah gitu. Seperti ya cor-corne keadaan hidupnya gimana, ya cor-corne emang susah banget gitu ya, nggak usah dipaksa-paksakan. Cor-corne mangan wae angel ngono arep sok-sokan berkarya ngono ya diimbangi gitulah gitu. Sama tapi tetaplah konsisten, seenggaknya koyo pisau itu kan, walaupun orang itu berbakat, kalau seandainya ora diasah suwe-suwe ya ketul gitu ya. Jadi konsisten itu memang perlu gitu, dan pokoknya jangan gampang menyerah, terbuka sama kritik, jangan menutup diri dari kritik. Ya walaupun itu sakit, tapi kedepannya itu ya buat kita juga gitu loh. Karena banyak pujian itu lebih berbahaya, sumpah. Jadi kayak untuk aku sendiri sekarang lebih banyak kolek kritik. Jadi aku cara-caranya aku nggak ingin terlihat baik saat ini. Biasanya aku ingin apa adanya, buruk pun tak perlihatkan. Ya demi itu tadi, karena mungkin kritik orang-orang itu ya walaupun tidak semuanya harus kita telan gitu, tapi seenggaknya mungkin ada poin-poin yang bisa lah untuk kita pakai gitu. Soalnya kalau kita terus menerus hanya memikirkan atau mengedepankan ego, itu juga kurang baik gitulah. Jadi ya lakukan saja gitu ya. Just do it. Seperti itu. Itu saja mungkin dari episode kali ini, Era Mudeng Takon. Dan sorry mungkin ngomong saya ngelantur nyanti ada yang enggak nyambung atau enggak bisa diterima, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke. Jadi terima kasih untuk Mas Dedi sudah menyempatkan waktunya. Iya. Dan selamat malam, matur nuwun. Ya. Stay safe di rumah aja. Nek Ra Mudeng Takon.